Nah, sudah dites seperti Itu semua line out apa satunya line in? lain Line in satu, line out satu. dua-dua lain. Udah. Yang baik. Itu mati lagi. Unlock ini belum sampai. Mulai sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Ini lanjutan daripada bahasan pada kemarin malam atau semalam kita sedang membahas atau sudah membahas alhamdulillah tentang hak orang tua secara panjang lebar, dan kita malam ini insya Allah akan membahas lanjutannya hak anak yang merupakan kewajiban orang tua. Bermula daripada pemahaman yang harus dijalankan bagi setiap muslim dan muslimah kalau anak itu adalah sebuah karunia bagi anda yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendapatkan anak. Apalagi Masya Allah ada orang yang Allah amanahkan anak sangat banyak pada dia. Jadi dengan sangat mudah, itu dari masa subur istrinya hamil atau seorang wanita hamil dan punya anak, baru selesai masa nifas mungkin bisa hamil lagi. Ada orang yang Allah amanahkan anak dengan begitu banyak, mungkin karena mudahnya dia hamil maka dia tidak menganggap itu sebuah karunia, bahkan seringkali terbengkalai nikmat itu. Jadi anaknya dibengkalai tidak dididik, dia tidak besarkan, dia tidak susui dan segala macam hal. Itu semua karena mungkin dia tidak memahami ini sebuah karunia. Saran saya bagi teman-teman yang Allah mudahkan memiliki anak seperti ini, coba lihat orang-orang yang justru tidak memiliki anak. Saya tahu ada beberapa orang di Indonesia yang saya tahu, bahkan di Saudi pun itu ada informasi yang sama. Mungkin saya juga di sini ada. Begitu susahnya mereka untuk mendapatkan anak, akhirnya mereka harus membayar bayi tabung, mengeluarkan uang kalau di Indonesia sampai ratusan juta bahkan mungkin miliar rupiah hanya untuk mendapatkan satu anak. Ini pun seringkali gagal. Kegagalan ini membuat akhirnya mereka mengambil atau mengadopsi anak lain. Ini sebenarnya harus menjadi pelajaran bagi orang yang justru Allah mudahkan dia untuk mendapatkan anak. Jadi kalau Bapak Ibu dikaruniai anak, maka harus dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus paham kalau anak-anak itu punya hak. Dari satu sisi mereka punya hak yang harus kita jalankan, sisi yang lain kita bisa menjadikan mereka sebagai aset amal jariah kita. Aset amal jariah kita. Bagaimana kita mengisi lembaran-lembaran putih di pikiran, di hati anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi amal jariah. Karena
selembaran kertas yang putih, apa saja yang orang tuanya isi, maka seperti itulah dia akan berjalan. Kalau kita melihat anaknya emosional, maka sederhana penyebabnya. Tentu karena lingkungan di sekitar dia, terutama kedua orang tuanya, emosional. Kalau kedua orang tua di rumah suka teriak-teriak, suaranya tinggi, maka yang ditangkap oleh anak itu adalah pola hidup. Bahkan kadang-kadang pada hal-hal yang kecil, misal mungkin Allah karunia kita anak yang lucu, menggemeskan misalnya, maka banyak orang tua mungkin karena gemesnya menggigit anaknya. Gigitan ini maksud dia sayang, tetapi rupanya si anak memahami berbeda. Si anak menangkap, oh ternyata pelampiasan bentuk kasih sayang itu harus dengan gigitan. Akhirnya itu kan sering dia menggigit orang tuanya, dia menggigit teman-temannya, tanpa disadari sebetulnya itu ditransfer dari orang tua yang memberikan, mengajarkan ini. Jadi segemas apapun kita sama anak, lebih baik kita menciumnya. Kalau mencium syariat, memeluknya. Tapi kalau kita misalnya mencubitnya, menggigitnya, itu sebenarnya ada pola pendidikan yang keliru. Karena dia akan tangkap ternyata menggigit dan mencubit itu adalah bagian kasih sayang. Dia pun melampiaskan kepada lingkungan sekitarnya. Jadi mereka sebenarnya bisa menjadi manusia-manusia yang menjadi aset amal jariah bagi orang tuanya dan menjadi bermanfaat bagi masyarakat, tergantung orang tuanya bagaimana membentuknya. Atau sebaliknya, mereka bahkan bisa menjadi masalah besar bagi orang tua yang tidak mau mendidik anaknya, begitu juga untuk masyarakat sekitarnya. Ini harus tentu difahami teman-teman sekalian. Memohon anak bagi orang yang belum dikaruniai anak bagian dari syariat, dan bagi orang yang sudah dikaruniai anak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan atau dijadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, juga itu adalah bagian dari syariat. Kita tidak boleh melepaskan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal seperti ini. Di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana perintah agar kita minta kepada Allah diberikan anak. Bahkan ada sosok-sosok utusan Allah atau para nabi yang Allah sengaja uji tidak dikaruniai anak di awal kehidupan mereka, lalu menjadi pelajaran bagi manusia bagaimana mereka memohon kepada Allah SWT agar dikaruniai anak itu. Kisah yang paling masyhur adalah kisah Nabi Ibrahim AS yang menikah sekian tahun sampai umurnya sudah masuk masa tua bersama dengan istrinya Sarah, belum juga punya anak. Dan bagaimana dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus agar dikaruniai anak, sampai akhirnya dia menikah dengan Hajar, salah satu wanita yang merupakan pendamping Sarah, atau tepatnya adalah sebagai pendapat mengatakan hamba sahayanya yang dibebaskan, kemudian dinikahi oleh Ibrahim AS, lalu Allah karuniai anak Ismail. Setelah itu Sarah pun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ingin punya anak seperti Hajar di umur yang tua pun, karena doa yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah karuniai dia anak Ishak. Dan ini contoh yang paling jelas tentu kisah Ibrahim alaihissalam dengan kedua istrinya Sarah dan Hajar, dengan anak mereka Ishak dan Ismail alaihissalam. Itu sudah banyak lebar saya ceritakan di kajian Sirah Nabawi, di awal-awal bab kajian Sirah Nabawi tentang keluarga yang mulia ini. Juga ada cerita yang menarik dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Zakaria AS. Nabi Zakaria yang menikah sama istrinya umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Kemudian terus Nabi Zakaria memohon kepada Allah SWT agar dia dikaruniai anak dari istrinya yang ini, ya. Dan Allah belum memberikan kepada dia di 10 tahun pertama, kemudian 10 tahun yang kedua, 10 tahun yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniai Zakaria alaihissalam anak setelah dia berdoa 70 tahun. Nanti di umur 100 tahun baru Allah SWT berikan anak kepada Zakaria alaihissalam.
istrinya pada saat itu mandul, umurnya sudah 90 tahun. Untuk menjadi pelajaran bagi manusia bahwasanya memohon kepada Allah diberikan anak yang baik bagian daripada syariat Allah, dan Allah jadikan contoh utusan-utusannya yang diuji oleh Allah, kemudian diajarkan cara agar bisa dikaruniai anak, yaitu terus memohon kepada Sang Pencipta Allah, lalu kemudian Allah berikan mereka dengan keajaiban yang luar biasa. Bagi akal manusia itu tidak masuk akal, karena memang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Zakaria alaihissalam ini panjang lebar di surah Maryam dan juga surah Al-Imran. Al artinya keluarga, Imran ayahnya Maryam alaihi wassalam, dan ini satu keluarga karena Zakaria, istrinya Zakaria alaihissalam adalah saudara atau bersaudara dengan istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam. Maka lahirlah dari Imran dari istrinya Maryam, lahirlah dari Zakaria sama istrinya Yahya. Kemudian lahir lagi dari Maryam Isa alaihi wassalam. Ini satu keluarga, disebutkan dalam surah Al-Imran, keluarga Imran, karena kesolehan mereka menjadi pelajaran bagi manusia bagaimana membentuk umat tangga yang baik dalam agama Allah, Islam tepatnya, karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang Allah turunkan. Semua nabi-nabi itu agamanya Islam, ya. Jadi sebenarnya tidak dikenal di dalam syariat Allah SWT agama Yahudi, agama Nasrani, itu isinya mereka gunakan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menggambarkan itu keyakinan mereka. Tetapi agama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Isa alaihissalam adalah Islam. Tidak ada agama baru. Makanya Allah bilang inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam saja, tidak ada yang lain. Dan itu teman-teman sekalian bisa baca dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menceritakan masalah itu. Tapi intinya kembali kepada doa. Allah sebutkan misalnya contoh tadi tentang Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Saya ingin menunjukkan sebuah pesan di sini teman-teman. Kalau saat ini Anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadikan doa itu ya penentunya adalah Allah. Jadi jangan mendidik Allah. Misal Anda mau dikaruniai anak, bilang saja ya Allah, karuniakanlah aku anak, karuniakanlah aku anak yang saleh. Itu saja. Allah kasih perempuan, kasih laki-laki, terserah Allah. Jangan kita mendidik Allah. Ya Allah, jangan kau karunia saya kecuali anak laki-laki. Jangan seperti itu. Ya. Saya punya seorang guru yang saya sangat hormati, Dr. Ziyad Abbali. Sebenarnya dia tidak terlalu jauh mungkin dari saya, cuma saya anggap beliau adalah orang yang layak saya panggil sebagai seorang guru. Hafizahullah, beliau seorang dokter dan memang layak untuk orang-orang belajar dari dia. Sering datang ke Indonesia mengisi semacam pesantren kita untuk dai-dai. Pernah mengisi tabligh akbar di Makassar, kebetulan saya penerjemahnya, dan membahas salah satu dari situ adalah masalah doa. Kemudian dia singgung, dia bilang, saya mengajak Anda semuanya kalau berdoa kepada Allah jangan mendekati Allah. Cukup sampaikan misalnya, ya Allah karuniakan saya anak yang saleh. Masalah laki-laki, masalah perempuan, urusan Allah. Ya Allah karuniakan saya pasangan yang saleh, pasangan yang salihah. Mau dari mana itu urusan Allah. Biarkan Allah yang tentukan, karena Allah akan lebih tahu sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Karena dia ceritakan pengalamannya. Dia bilang pengalaman saya waktu awal nikah, karena semangatnya ingin menyebarkan agama Islam ini, dia ingin Allah karuniai dia semua anak laki-laki. Semua anak yang Allah kasih laki-laki. Enggak usah anak perempuan, tapi fokus ke anak laki-laki.
Dia selalu berdoa, ya Allah karuniakan saya anak laki-laki. Dia bilang, subhanallah, istri saya hamil 5 kali keguguran semua. Semua keguguran, 5 kali keguguran. Ternyata kegugurannya itu bisa jadi memang karena anak perempuan. Dia berdoa minta anak laki-laki, maka setiap anak perempuan meninggal, gugur. Sampai dia bilang, saya ketemu sama guru saya, kebetulan beliau belajar murid langsungnya Syekh Albani, hafizahullah, salah satu ulama hadis dunia yang masyhur. Maka dia pun bertanya, Syekh, keadaan saya begini, bagaimana nasihatnya? Maka saya terus sama Syekh Albani tentang kamu cukup minta anak yang saleh. Lalu dia bilang, Syekh, doakan saya. Kata Syekh, semoga Allah kasih keturunan yang saleh. Dia bilang, begitu saya bubar dari majelisnya Syekh, kemudian saya pulang, saya lebih membuka diri saya untuk menerima anak manapun yang Allah kasih. Habis itu alhamdulillah istri saya hamil dan sampai sekarang, kalau saya tidak salah ingatnya anak dia 5 atau 7 gitu. Antara laki-laki dan perempuan. Jadi maksudnya pesan ini penting ya, kita tidak usah mendikte Allah. Ya Allah berikan saya rezeki yang baik-baik. Dari mana itu urusan Allah. Lebih baik seperti itu daripada kita fikirkan padahal sebenarnya kita tidak tahu maslahat dan mudaratnya, maka ini malah menjadi hal-hal yang kurang baik tentunya buat kita ke depannya. Tapi memohon anak adalah perintah agama. Contoh misalnya dalam surah As-Saffat, selain kisah Zakaria, masih dalam kisah Zakaria, surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 100 dia mengatakan, Rabbi hamli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku seorang anak yang saleh. Mau laki-laki, mau perempuan, terserah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Nanti Allah sebagai pencipta tahu, oh memang yang paling layak buat kita anak perempuan, yang layak buat kita anak laki-laki. Seperti itu. Juga dalam surah Furqan surah nomor 25 ayat 74, Allah memerintahkan kita agar berdoa baik yang sudah punya anak atau yang belum punya anak. Kalau yang sudah punya anak, supaya anak-anaknya sekarang ini menjadi anak-anak yang baik, terus dijadikan sebagai doa itu sebagai pegangan harian dia. Daripada yang belum menikah atau belum punya anak, berharap dengan doa ini nanti kalau Allah punya anak langsung jadi anak-anak yang baik, bakti dengan dia sama pasangannya, juga bermanfaat bagi agama dan negara. Dalam surah Furqan surah nomor 25 ayat 74, doa ini harus dirutinkan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang selalu berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri kami atau pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang masalah bagaimana kita menjadikan itu sebagai doa rutin kita. Juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, kalau bisa diingat ini ya, karena doa ini harus dihafal. Kalau tadi Al-Furqan 74, kalau sekarang Al-Ahqaf ayat 15. Saya pribadi selalu rutin membaca dengan harapan insya Allah Allah kabulkan dan Allah karunia kita anak-anak yang selalu berbakti. Ya. Bunyinya ayat 15 Al-Ahqaf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati. Jadi kalimat ini ya, wa aslih li fi dhurriyyati, nanti kita terjemahkan insyaallah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ya, maka dia berkata, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk bersyukur atau pandulah aku untuk bersyukur atau mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku,
dan supaya aku dapat beramal saleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi doanya di potongan ayat ini adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Tuhanku, karuniakanlah aku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Kau limpahkan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada ibu bapakku, wa na'mala shalihan tardha, dan agar aku melakukan amal saleh yang Engkau ridhai, wa aslih li fi dhurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku atau anak cucuku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku telah bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Pada saat Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada bapak ibu anak, maka kita harus tahu anak itu punya hak-hak syar'i. Begitu dia lahir, dia punya hak syar'i. Hak yang paling pertama sekali yang harus diberikan kepada anak itu, ini pendapat yang dipegangi mayoritas ulama sebenarnya, tidak harus pada saat lahir saja. Intinya hak pertama bagi anak adalah mencarikan calon ayah dan calon ibu yang soleh dan soleh. Jadi termasuk bapak ibu memberikan hak secara syar'i kepada anaknya nanti adalah mencari pasangan yang benar dari sekarang. Ibu-ibu di sini renungi baik-baik, kalau seorang wanita, tentu kalau sudah terjadi, jangan mewariskan kepada anak-anak kita nanti. Tapi ingat, kalau seandainya ibu salah memilih pasangan, salah memilih suami, dan sementara pernikahan akan ada interaksi biologis, status sperma yang masuk ke rahim ibu dan ibu hamil sudah cukup pada saat anak itu lahir, pemilik sperma itu akan menjadi ayah anak kita selamanya. Mau dia baik, mau dia buruk, dia sudah resikonya. Makanya Nabi SAW sangat mendekatkan untuk mencari pasangan yang baik. Nabi SAW ingatkan para wanita, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwijuh. Kalau datang kepada kalian hai para wanita dan juga walinya wanita, ayahnya, laki-laki yang kalian ridhoi, kalian tahu akhlak dan agamanya, bukan harta dan paras wajah atau fisiknya. Ya, baik agamanya, dia sholat, dia ibadah, dan juga akhlaknya baik, ya, maka terima lamarannya. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi dan juga akan terjadi kerusakan. Ya, sebagian ulama hadis mengatakan kerusakan itu dengan terjadinya perceraian. Kalau hanya mengejar wajah yang tampan, ya, cukup dengan itu saja, atau warna kulit, atau rambut, atau kekayaan, maka ini lebih banyak arah rumah tangganya daripada perceraian. Tapi kalau orang palingnya ke agama akan berbeda. Karena orang mukmin, kata Nabi SAW, tidak akan menzalimi istrinya. Kalau dia mencintainya, dia akan cintai setulus hati. Kalau tidak, dia tidak akan menyakiti perasaannya. Tidak akan pernah orang mukmin mengatakan saya tidak cinta padamu atau apa saja, dan dia tetap akan memberikan haknya. Begitu juga Anda di sini laki-laki, bapak-bapak, kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan bibit kalian. Salah pilih istri, status sperma kita masuk ke rahim wanita itu dan dia hamil, maka wanita itu akan menjadi status ibu anak kita selamanya. Gak bisa lagi diubah. Mau dia jahat, mau dia baik, dia sudah jadi ibu anak-anak kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan bagi laki-laki sebagaimana diingatkan wanita, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita itu umumnya dinikahi karena 4 perkara. Banyak orang menikah dengan wanita karena 4. Salah satu dari 4 ini. Salah satu dari 4 ini. Yang pertama adalah hasabiha, karena jalur keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali maliha, karena hartanya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidadid din taribat yadah. Pilih wanita yang beragama, hidupmu akan tenang. Ya. Juga dalam hadis yang Nabi
riwayat Bukhari, wala amatun sauda'un kharma dzatu din khair. Seorang wanita yang berkulit hitam, budak dan kharma. Kharma itu nggak ada pemisah hidungnya tengah-tengah ini. Lubang hidungnya satu, jelek sekali. Itu seorang budak kulitnya hitam dan dia kharma, ya, tidak ada pemisah hidungnya, maka beragama jauh lebih baik, kata Nabi SAW. Beragama jauh lebih baik, seperti itulah. Baik teman-teman sekalian, ada seorang orang Arab yang bijak. Dia punya dikarunia Allah SWT anak cukup banyak, dan anak-anaknya semuanya baik, hafal Quran, ibadah, sholat malam, baik sekali. Lalu pada saat anak-anaknya besar, dia duduk depan anak-anaknya, lalu dia melantunkan syair. Dia mengatakan, sungguh hal pertama yang aku lakukan, ya, sungguh hal pertama yang aku lakukan untuk kalian sehingga kalian terbentuk seperti ini adalah aku memilihkan ibu yang tepat untuk kalian. Ya, ternyata karena istrinya salihah, istrinya lah yang telah membantu dia membentuk diri pribadi seperti ini. Ada kejadian di Jeddah, seorang syekh dalam sebuah majelis di masjid, dia lagi ngisi pengajian, maksudnya bukan pengajian, dia lagi ngisi majelis Al-Quran, khusus lagi tahsin Al-Quran dan juga setoran tahfidz. Ya, tahsin itu maksudnya memperbaiki bacaan-bacaan tajwid Al-Quran dan juga tahfidnya setoran-setoran hafalan. Maka ada satu anak kecil datang, mungkin masih kelas 1 SD, umur sekitar 6 tahunan, masuk ke majelis, wajahnya seperti orang baru di situ, bukan tidak dikenal, bukan masyarakat setempat. Maka dia dapat giliran mengaji, suaranya bagus sekali anak itu. Terus syekhnya penasaran, dia tanya, apa kau hafal surah lain? Kata anak itu, iya. Terus dia bilang, coba bacakan. Dia baca lagi surah lain, suaranya juga bagus. Terus saja beberapa surah diuji oleh syekhnya, ternyata anak ini tahu semuanya. Lalu syekhnya tanya, apa kau hafal Quran? 30 juz. Dia bilang, iya. Umur 6 tahun. Ini kisah nyata di Jeddah. Terus kemudian syekhnya penasaran, syekhnya bilang, saya ingin ketemu sama ayahmu, bisa? Dia bilang bisa. Siapa kalian ini? Dia bilang, kami baru pindah dari sini. Maka saya sering diajak di rumah kami yang lama oleh ayah kami, oleh ayah saya ke masjid, maka saya sekarang ke masjid. Ayah saya lagi kerja. Dia bilang. Baik, malam maghrib biasanya seorang ayah sudah pulang, dia sampaikan kepada ayahnya datang. Kata syekh yang menceritakan kisah ini, waktu ayahnya masuk ke dalam masjid, ayahnya terlihat biasa sebenarnya, bukan seperti penampilan orang agamis 100%. Seorang pekerja di satu perusahaan, tapi orangnya soleh, gitu. Maka masuk bersama anak ini. Kata syekhnya, kalau saya lihat penampilannya, seperti ini bukan ayahnya ini yang mengajarkan Al-Quran, gitu kan. Tapi saya penasaran mau tahu kenapa anaknya bisa hafal 30 juz Al-Quran ya. Begitu bertemu, kata si ayahnya anak ini, saya tahu syekh, kira-kira apa yang anda ingin tanyakan kepada saya? Kata syekhnya, apa kira-kira? Dia bilang, pasti anda heran melihat anak saya kan? Di umur 6 tahun dia bisa hafal 30 juz Al-Quran. Kata syekhnya, benar. Terus kata orang ini, anda perlu tahu syekh, kalau anak saya ini punya adik 2 lagi di rumah, lebih kecil dari dia, juga sudah hafal sekian juz. Kata syekhnya, Masya Allah, dari mana semua itu dan bagaimana kau membagi waktu? Kata dia, Allah telah karuniai saya, hak pertama anak saya adalah istri saya yang saleh. Pasangan saya lah ini yang membantu saya di rumah sehingga anak-anak saya terbentuk seperti ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hak pertama anak adalah mencari pasangan atau calon ayah dan ibu yang tepat. Itu dari awal. Makanya banyak orang punya kendala, hanya mendahulukan paras wajah, fisik, main nikah saja. Akhirnya setelah menikah kasar pasangannya, tidak mau patuh, tidak mau berbuat baik. Punya anak-anak gak diurus, gak ada sama sekali perhatian, bukan menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu, tapi menjadi musuh buat anaknya. Begitu duduk sedikit, anaknya lagi mau bermain sama dia, diusir sama dia. Dia gak mau duduk sama anaknya, gak mau memperhatikan kebutuhannya, membekalikan nafkahnya. Ini semua berbahaya sekali. Apalagi kalau dia seorang muslim ya. Karena teman-teman sekalian, kita begitu berumah tangga,
Maka kita harus tahu kita sudah menjadi tanda kutip ya, pabrik-pabrik manusia. Begitu saya menikah, Bapak Ibu menikah, kita seperti sedang menjadi pabrik manusia baru, pabrik manusia baru. Karena akan lahir manusia dari kita. Jadi, kalau Bapak Ibu bisa menjadi pabrik-pabrik yang berkualitas, maka akan lahir generasi manusia yang berkualitas. Ya. Makanya ini harus hati-hati. Memilih pasangan pun supaya generasi manusia nanti menjadi generasi emas yang baik, yang memang berprestasi, maka harus memilih pasangan yang tepat. Hak yang kedua yang harus diperhatikan adalah, tentu di sini saya juga perlu titikberatkan poin penting Bapak Ibu sekalian. Andai saja Anda tidak seideal yang saya bilang tadi, misal sudah terlanjur menikah Ustaz, pasangan saya sudah seperti yang tadi Ustaz gambarkan, mungkin jauh dari agama segala macam, atau mungkin tidak perhatian sama anak atau maka saran saya sudah Anda mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalimat ini bukan hanya diucapkan pada saat orang meninggal dunia, gitu kan, tapi diucapkan setiap saat. Ya. Kita mengatakan, ya Allah, kami milikmu dan kami akan kembali kepadamu. Ya. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Maka kita mengucapkan kalimat istirja, dan kata Nabi SAW, sampai mengucapkan kalimat istirja, maka Allah akan gantikan kesusahannya menjadi kegembiraan. Intinya Anda ucapkan itu, Anda bertobat kepada Allah SWT, dan jangan wariskan keburukan itu kepada anak-anak. Yang kita sayangkan banyak sekali orang, semoga Allah berikan hidayah. Mereka misal wanita hamil di luar nikah, kemudian dia wariskan kepada anak perempuan ini dengan cara, udah apa-apa nak, pacaran aja. Mana pacaran? Lu bukan sama ibu, izinkan keluar. Lu bukan sama ayah, izinkan keluar, jalan berdua. Terus kalau pacaran sebelum nikah, apa bedanya sama zina? Walaupun dia pamit baik-baik datang dengan kendaraannya di rumah, pamit untuk menjemput anak kita, sama saja kalau dia orang mengatakan, iya silakan nak. Jadi apa silakan zina? Gak ada orang keluar berdua ke bioskop, orang keluar di taman, orang terus tidak berzina. Yang ini cantik, yang ini gagah, dua-duanya wangi, dua-duanya ingin menarik perhatian pasangannya, kalau kemudian tidak terjadi berzina. Dari mana ini? Kata Nabi SAW, tubuh itu memiliki bagian dari zina. Mata dengan melihat, lisan dengan mengucapkan, telinga dengan mendengar, tangan dengan menjamah, kaki dengan melangkah, dan kemaluan menyempurnakannya. Kan seperti itu. Maka jangan wariskan keburukan itu. Kalau kita dulu hamil di luar nikah, wahai para muslimah, atau Anda laki-laki pernah menghamili pasangan Anda sebelum menikah, dan itu haram, memulai rumah tangga atau ibadah dengan maksiat, ini bahaya sekali. Ya. Maka jangan wariskan itu kepada anak. Kalau perlu, mereka menikah dengan cara-cara syar'i yang benar. Ya. Teman-teman nanti bisa ikuti ceramah saya di YouTube. Ini tentu tidak bisa kita rangkumkan semua satu pertemuan ya, atau dua pertemuan. Ada judul ceramah saya itu manajemen rumah tangga Islami. Saya menjelaskan tentang bagaimana kita menikah sama pasangan tanpa melalui pacaran. Dan itu sudah menjadi kaidah syar'i. Dengan 3 hal saja atau 4 hal. Yang pertama itu nazar syar'i, atau melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan kita. Yang selalu jadi tolak ukur wajah dan telapak tangan. Wajah itu menyimbolkan karena dia selalu interaksi sama kita dengan wajahnya. Tangannya maksudnya adalah bisa bermakna pekerjaan, atau sebagian ulama fikih menjelaskan melihat telapak tangan itu seperti melihat bagian tubuh sebenarnya. Ya. Jadi menggambarkan tentang keadaan tubuh dia seperti itu. Maka kalau kita sudah lihat itu dan ada sesuatu yang menarik, relatif tidak semua orang tertuju kepada satu paras wajah ya, atau bentuk tubuh, tapi kalau Anda sudah cocok di situ selesai. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Makanya wanita kalau mau dinikahi, kita datang ke rumahnya, boleh melihat di depan mahramnya, boleh misalnya pakai cadar atau dia pakai jilbab, boleh kita duduk bersama dengan dia, ada mahramnya lalu kita mengatakan. Ini kalau kita bicara hukum syar'i ya, cara nawarnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengenali keluarganya. Nah, kalau kita mau menikah sama seseorang, maka caranya sederhana untuk bisa tahu siapa orang ini. Sudah melihat tadi apa yang menarik, oh ternyata saya suka lihat alisnya, saya suka lihat kulitnya, mukanya, selesai. Sederhana, itu cuma hitungan detik sudah bisa tahu, oh ternyata orang ini cocoklah seperti yang saya suka. Yang kedua, kenali keluarganya. Kenal keluarga ini maksudnya, dari jalur ayah, calon pasangan kita, itu nanti akan menurunkan fisik
keturunan kita. Jadi misalnya dari ayah istri saya sama dari ayah saya itu nanti akan menurunkan kepada keturunan kami fisik, warna kulit, rambut, itu ikutin jalur keturunan ayah kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Makanya sering kali kita temukan ada suami istri mukanya berbeda sama anaknya. Pernah lihat kan? Pernah gitu ya? Kenapa bisa begitu? Karena anak itu mengambil jalur keturunan dari ayah keduanya. Pernah ada sahabat begitu, dia putih, istrinya putih, yang keluar hitam. Maka dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana ini penjelasannya? Jadi seakan-akan dia bilang, saya putih, ini putih kok keluar hitam. Maka Nabi SAW tanya, kebetulan karena dia punya unta, dia punya peternakan unta. Karena Nabi tanya, kok punya unta di rumah? Dia bilang, ya ada. Baik, berpasangan unta itu iya. Apa warna unta yang berpasangan? Dia bilang coklat, kulitnya maksudnya. Lalu kata Nabi SAW, ada anak-anaknya? Ada. Apakah anak-anaknya sama warnanya dengan induknya unta itu? Ayah sama ibu? Dia bilang tidak. Jadi ada juga yang walaupun ibunya sama ayahnya unta ini coklat muda, ada yang keluar coklat tua, ada yang bulunya hitam. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang mungkin karena jalur keturunannya. Kata Nabi, begini juga anaknya. Sama, gitu kan? Jadi bisa saja anak-anak kita itu kalau kita lihat mukanya kok beda ya sama saya, itu karena dari jalur atas. Jangan langsung curiga sama pasangan. Oh kau selingkuh nih, enggak, ya itu syukur. Jadi bisa turun keturunan. Nah dari keluarga ibunya istri saya sama ibu saya itu menurunkan karakter, sifat, umumnya sifat. Jadi kalau kita mau kenal calon pasangan kita ini sederhana, lihat saja keluarga ini. Umumnya keluarga ibunya seperti apa, nah itulah karakter keluarga. Misal keluarga itu semuanya berpendidikan, orang agamis, kita jadi tahu ini beginilah keadaan keluarga itu. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi tanpa pacaran bisa kenal fisik yang kita suka, sebatas wajah dan telapak tangan tadi. Kemudian kenali keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah kenal lingkungannya. Kalau dia kerja di mana, kalau dia hidup di mana. Tanya, Anda ini kalau lagi weekend kemana saja? Ya. Kalau tiba-tiba misalnya si wanita nanya calon suaminya, saya mau tanya, Anda kalau lagi liburan kemana? Oh saya kalau liburan ke diskotik. Saya kalau liburan saya pergi begini dan begitu, gitu kan? Atau kalau dia bilang, oh saya di dekat rumah ada masjid, saya ikut di sana kegiatan kalau lagi liburan. Kita sudah ada kesimpulan cukup. Oh saya punya orang tua yang tua, saya bantu, saya bakti di waktu saya lagi tidak sekolah atau saya lagi tidak kerja. Kita sudah cukup. Yang keempat terakhir istikharah. Sholat 2 rakaat menjawab duduk sama Allah. Selesai. Para sahabat itu kalau mau nikah teman-teman, lihat pagi malam sudah bisa suami istri. Gak ada yang kita 10 tahun baru nikah, 5 tahun baru nikah. Kadang-kadang sudah cocok pun gedungnya harus cari yang ini dan itu. Repotin kenapa? Kalau meninggal sebelum itu kan kehilangan pahala. Orang menikah itu kan ibadah, gitu kan? Jadi jangan memulai rumah tangga itu yang merupakan ibadah dengan maksiat. Tidak boleh. Jangan teman-teman sekalian. Dan jangan wariskan keburukan yang pernah kita lakukan kepada anak-anak. Saatnya sekarang kita berubah dan kita lahirkan generasi muslim yang bersih. Saya bilang sama istri saya, ingat anak-anak, walaupun anak-anak kan masih sangat kecil. Saya bilang ingat anak-anak ini, kalau mereka sudah datang jodohnya dan orang baik, saya tidak akan tahan. Selesai. Jangan hubungkan menikah itu dengan prestasi dunia. Ada orang begitu, anak laki-lakinya sudah butuh pasangan, tapi dia malas saja tunda-tunda. Jangan dulu nak, kau harus selesai sarjana dulu. Setelah sarjana kau harus kerja dulu. Setelah kerja harus kau punya rumah dulu. Akhirnya anak itu mendekati 40 tahun baru nikah. Dia sebagai orang tua enak, ada pasangannya tempat pelampiasan biologis. Anaknya nggak boleh dia zalim. Nggak ada hubungannya jadi sarjana dengan nikah. Apa hubungannya? Masa kita harus punya mobil dulu baru pergi masjid? Nggak mungkin gitu loh. Nggak ada hubungannya gitu. Apalagi bagi Anda yang menghadapi anak-anak yang sudah pergaulannya bebas, maka solusi tercepat untuk nasihatin nikahkan. Lebih baik kita tambah 1 piring di meja makan kita untuk anak mantu
lalu anak kita aman, gitu kan? Daripada kita biarkan dia bergaul bebas. Ada banyak jemaah di Indonesia sudah menerapkan ini, dan akhirnya mereka merasakan manfaatnya. Yang tadinya anaknya kekanak-kanakan atau selalu di luar rumah, begitu dinikahkan, dan setelah dinikahkan tiba-tiba jadi dewasa, mau bertanggung jawab si anak laki-laki ini. Jadi sebenarnya baru tinggal dipandu. Dari panduan itu dipandu, ini loh kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Sambil belajar dengan orang tuanya. Setelah setahun 2 tahun bisa memang tinggal sendiri sudah dewasa. Karena subhanallah, rusaknya anak laki-laki itu karena ada perempuan di belakangnya. Rusaknya ada perempuan karena ada laki-laki di belakangnya. Dan Islam datang memberikan solusi masalah itu. Jadi teman-teman sekalian harus difahami ini ya. Ini hak yang pertama, mencarikan pasangan yang tepat, calon ayah dan calon ibu buat anak kita. Bahkan jauh sebelum kita menikah, ya, supaya tepat, dan sudah saya pandukan tadi. Kalau sudah menikah dan sudah punya anak, hak yang kedua, ya, tadi kan sebelum menikah makanya. Kalau sudah menikah, maka yang kita harus tahu begitu anak itu lahir, ya, hak yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukuri tentang keberadaan dia. Alhamdulillah. Kita bersyukur karena Allah kasih itu. Saya sudah ingatkan dari di awal pertemuan teman-teman, banyak orang karena terlalu mudahnya Allah kasih nikmat ini, dia lupa. Mirip dengan kita hirup oksigen, karena gampangnya kita hirup keluar masuk ini, kita kadang-kadang tidak pernah mensyukuri gitu. Nanti kalau Allah untukkan hidungnya dengan flu, baru dia tahu, oh ternyata enak benar dia sekian tahun ini bisa bernafas. Nikmat mata karena gampangnya ngantuk tinggal tutup. Bangun tinggal buka, sudah bisa lihat. Tidak pernah disyukuri. Padahal kalau Allah rabunkan matanya, atau Allah buat dia buta, alhamdulillah, semoga Allah jaga semua fasilitas ini buat kita. Kalau orang Allah butakan, baru dia sadar, oh ternyata besarnya manfaat. Sampai saya kadang-kadang kasih contoh kepada jemaah di Indonesia, coba Bapak Ibu tutup matanya sekejap beberapa detik saja. Bayangkan kita seperti itu, nggak bisa lihat apa. Baru kita tahu nikmat mata. Banyak nikmat Allah yang kita anggap remeh, rasanya itu besar sekali ya, manfaatnya. Di antaranya juga Allah berikan anak tadi. Maka bersyukur. Begitu kita lihat dia keluar, istri melahirkan, apalagi kalau masya Allah dengan normal, alhamdulillah. Sebesar pun, ya, tetap juga kita mengatakan alhamdulillah. Ya, mohon anak itulah dalam keadaan apapun, alhamdulillah. Allah lebih tahu kenapa Allah amanahkan ini. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, setelah bersyukur, tepatnya di hari ketujuhnya dari lahirnya, misal dia lahir hari ini, misal kayak sekarang jam sekian, misalnya jam 7 malam, misalnya dia lahir, maka hari ini sudah dihitung hari pertama dia lahir. Hitung 7 hari ke depan. Misalnya kayak ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari Kamis depan itu dia punya hak syar'i. Ada hak syar'i, nanti kita jelaskan itu ya. Tetapi ulama mengatakan ada yang menganjurkannya hak syar'i dilakukan di hari ke-7, khusus yang saya akan sebutkan hak yang ketiga sekarang. Ada yang mengatakan dikerjakan dari awal lahir. Kita anggap sekarang pendapat yang mengatakan bahwasanya ini dari awal lahir. Saya tunda dulu pembicaraan saya tentang masalah hari ke-7. Ada hak begitu lahir yang dianjurkan, tapi ini hukumnya sunnah ya. Namanya tahnik. Ya. Tahu tahnik ya? Belum tahu. Tahnik itu Bapak Ibu punyakan kurma di awal dia lahir. Ya. Kalau Kalau bisa menggunakan kurma ajwa lebih baik. Kurma Nabi biasa orang bilangnya. Kalau nggak ada kurma apa saja. Nabi SAW punya tradisi setiap ada bayi baru lahir, beliau punyahkan kurma sedikit saja. Satu butir kurma itu ambil sedikit aja dikunyah oleh orang tuanya, atau dicari orang soleh ya, yang dianggap bisa tokoh masyarakat, orang yang alim, yang kita anggap dia baik, suruh minta tolong dia tahnik. Dikunyain sama dia sampai halus, lalu ditempelin di langit-langitnya bayi. Dari awal lahir itu. Begitu dia sudah dibersihkan oleh bidan segala macam, kan anjuran medis adalah mengisapkan di puting ibunya supaya dia menyusui dan juga menggunakan ibu untuk mengeluarkan ASI itu ya. Tapi selain daripada itu juga diselingin dengan tahnik ya. Karena Nabi SAW menganjurkan tahnik itu ya. Kalau dia dalam sehari bisa dihabiskan satu butir kurma bagus, kan di awal lahir dia nggak bisa ngunyah. Harus kitanya yang kunyah sampai halus sekali ya. Bercampur dengan air liur, kemudian nanti baru ditempelin di langit-langit bayi.
Setelah habis baru dimasukin mungkin beberapa jeda berapa waktu kemudian dia masukkan lagi. Jadi satu hari bisa 1 butir lah, ya, maksimal, jangan banyak-banyak. Karena dia masih belum bisa mengunyahnya. Itu dari hari pertama. Beranjak daripada hadis riwayat Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu saat aku memiliki anak yang baru lahir, kemudian aku mendatangi Nabi SAW, kemudian beliau memberi nama padanya dan mentahniknya dengan sebutir kurma. Aisyah juga berkata dalam hadis riwayat Muslim yang lain radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau didatangkan kepada beliau anak kecil, beliau mendoakan mereka lalu mentahnik mereka. Dan banyak riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga tentang kisah Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana pada saat anaknya lahir yang diberikan nama Abdullah, lalu dibawa ke hadapan Nabi SAW, kemudian Nabi kunyahkan kurma atau Nabi tahnikkan. Kemudian termasuk hak yang keempat adalah disusui bayi itu. Nah, ini para muslim harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbawa isu, oh kalau dia susuin maaf nanti payudaranya rusak lah, apalah segala macam. Ini omong kosong. Justru menyusui itu adalah terapi alami untuk menjaga keindahan payudara itu. Allah SWT Maha Kuasa. Jadi, Allah membuat teralirkan air susu di antara urat-urat saraf di situ untuk menghidupkan manusia ini, generasi yang sedang diamanahkan kepada kita. Maka menyusui adalah bagian daripada hak bayi itu dari awal lahir tentunya ya, dari awal lahir. Kita tunda dulu tadi yang masalah hari ke-7, nanti itu masuk insya Allah di hak yang setelahnya. Allah sebutkan tentang masalah menyusui bayi ini, yang paling ideal itu selama 2 tahun, ya, 24 bulan dari awal lahir sampai ya, 2 tahun. Ibunya menyapihnya, ya, istilahnya seperti itu. Atau bisa juga kurang dari itu kalau asinya berkurang. Atau ada udzur-udzur syar'i, ya, misalnya dia tiba-tiba hamil lagi, ya, di masa-masa lagi menyusui anak yang pertama misalnya, maka dia boleh menyapinya atau memberhentikan sapian tersebut, dia pindah ke susu yang lain gitu ya. Tapi kalau anjuran medis itu kalau saya tidak salah minimal 6 bulan gitu ya. Kalau hasil penelitiannya minimal 6 bulan. Jadi ibu-ibu berikan haknya itu. Saya sekarang teman-teman sekalian ceramah di sini, insya Allah semoga Allah ikhlaskan niat kita. Kita yakin sebagai seorang muslim ada pahalanya. Kalau tidak saya tidak akan jauh-jauh datang ke Amerika gitu kan. Ada janji. Bapak Ibu juga tinggalkan pekerjaannya, datang jauh-jauh. Saya dengar ada dari kota-kota yang jauh dari Los Angeles ini, masya Allah datang ke sini. Tidak mungkin Bapak Ibu datang kecuali memang tahu ada manfaat yang dia dapatkan, yaitu pahala sebagai seorang muslim gitu kan. Maka tanpa kita sadari sebenarnya orang tua kita sekarang sedang panen pahala kita, termasuk ibu saya. Saya tunggu dari ASI beliau, ayah saya karena saya tunggu dari nafkah beliau gitu kan. Jadi apapun perbuatan anak kita ke depan, kita panen pahalanya. Ya, dan ibu-ibu harus tahu asinya penyebab tumbuh besarnya anak itu. Maka selama anak itu hidup dia panen pahalanya. Allah sebutkan tentang masalah susuan ini dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-radha'a wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mawludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Ini satu ayat ya, Al-Baqarah 233. Memang cukup panjang ayatnya, terjemahannya. Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun. Ini perintah Allah. Disuruh itu. Jadi ibadah itu. Setiap kali ibu susui ibu dapat pahala. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Kalau dia 2 tahun maksimal. Jadi anak itu nanti akan tumbuh besar. Ya, sebagian ulama tafsir bahkan mengatakan bayi itu kalau disusui selama 2 tahun dia tidak butuh kecuali ASI ibunya saja. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu yang sedang menyusui itu dengan cara ma'ruf, maksudnya semampu dia. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya saja kata Allah. Ya, kemampuan dia. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya
dan jangan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Maksudnya jangan paksakan diri. Kalau misalnya melahirkannya hanya bisa di rumah sakit yang ini misalnya, sudah di klinik ini ya sudah gitu loh. Atau dia cuma mampu untuk membuat ASI-nya supaya ada, dia makan makanan yang dia mampu, suaminya berikan, cukup. Jangan paksakan diri, karena yang mendatangkan ASI itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila keduanya ingin menyapi selama atau sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maksudnya mau diberhentikan sebelum 2 tahun susuannya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusui juga oleh orang lain, misal seorang wanita lahir, kemudian baru beberapa hari berhenti ASInya, bagaimana caranya? Sementara bayi butuh ASI, boleh diberikan kepada wanita lain, tapi yang sedang menyusui tentunya, yang memang dianggap orang wanita itu baik, ya, sehat, supaya bisa memberikan ASI yang baik buat kita, sebagaimana Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kata Allah SWT, jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Hukum syar'i juga membayar upah orang yang membantu kita. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Tentu ada ayat-ayat yang lain teman-teman sekalian, saya tidak bisa bacakan semua di sebuah tulisan yang saya susun. Ada Al-Luqman ayat surah nomor 31 ayat 14. Ada Al-Ahqaf surah nomor 46 ayat 15. Ini semua menjelaskan tentang masalah adanya perintah agar ya seorang ibu menyusui anaknya ya, supaya bisa menjadi anak-anak yang sehat. Yang selanjutnya selain menyusui, ini masuk sekarang yang tadi saya bilang di hari ke-7-nya. Dan ini hak yang kelima, akikah. Ya, diakikahkan. Apa itu akikah? Akikah adalah disembelihkan hewan khusus. Ya, hewan khusus maksudnya jenis tertentu untuk si bayi tadi. Hewan khusus ini adalah domba atau kambing dan tidak bisa dialihkan kepada hewan lain. Nanti kita jelaskan dalilnya. Jangan Bapak Ibu bilang, oh saya kan dari keluarga kaya, saya bisa potong sapi. Kambing misalnya cuma harga 2 juta, 3 juta rupiah misalnya. Sapi 15 juta, saya mampu, saya sapi aja karena sapi lebih besar. Nggak boleh. Kita harus ke kambing karena contohnya adalah kambing. Contohnya adalah kambing. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, setiap anak harus diakikahkan. Maka sembelihkanlah kambing untuknya dan hilangkanlah kesusahan darinya. Makna kesusahan adalah nanti kita jelaskan di hak setelahnya, mencukur rambutnya. Semua bayi laki-laki atau perempuan di hari ke-7-nya dicukur rambutnya, digundulin. Ya. Begitu pula dengan hari ke-7 itu biasanya sisa plasenta tadi pusatnya juga lepas. Ya. Kita dimaksud dengan hilangkan kesusahan darinya. Tapi ada perintah di sini, sembelihkanlah untuknya di hari ke-7-nya itu. Ya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh ahli sunan dengan sanad sahih, setiap anak tergantung dengan akikahnya, sembelihlah untuknya di hari ke-7 ia lahir, berilah ia nama dan cukurlah rambutnya. Tapi yang kita garis bawahi adalah poin di hak yang kelima ini, masalah akikah dulu. Nanti kita jelaskan masalah nama, masalah juga mencukur rambutnya. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar menyembelih buat anak laki-laki 2 ekor, menyembelih buat anak perempuan 1 ekor. Sebagaimana dalam sabda beliau riwayat Ahmad dan Tirmidzi, bagi anak laki-laki sembelihlah untuknya 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Juga sabda Nabi SAW, bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing, dan bukan masalah kambing jantan atau kambing betina. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain dalam hadis riwayat Baihaqi, kata beliau, sesungguhnya kaum Yahudi hanya mengakikahkan anak laki-laki dan tidak mengakikahkan anak perempuan. Maka kalian akikahkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian juga sunnahnya, kalau kita sudah akikah menyembelih kambing, kita memakan sebagian dagingnya. Ini sunnahnya, dan sebagian lagi dibagikan kepada orang lain. Itu terjadi pada saat Hasan dan Husain radhiyallahu anhu lahir, cucu Nabi SAW.
Maka dalam sebuah riwayat Baihaqi disebutkan Nabi SAW menyembelih buat keduanya ya, kambing. Kemudian beliau bersabda kepada Ali ya, radhiyallahu anhu, ayah Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, berikanlah pada kabilah tertentu kaki kambing tersebut dan makanlah serta berilah makan orang lain dan jangan kalian pecahkan tulangnya. Ya, disuruh bagi-bagi kepada orang. Tentang dalil tidak bolehnya diganti hewan lain adalah hadis riwayat Tirmidzi pada saat keponakan Aisyah radhiyallahu anha, ya, tepatnya anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar lahir, maka keluarganya menyembelihkan seekor unta untuknya karena menganggap unta lebih mahal dan lebih besar. Maka Aisyah pun pada saat datang ke rumah itu berkata, keliru. Tetapi sunnahnya 2 ekor kambing sempurna tanpa cacat sebagai sedekah buat bayi tersebut, ya kalau anak laki-laki, dan seekor kalau untuk anak perempuan, dan jangan dipecahkan tulangnya. Makanlah darinya, kita disuruh makan sebagian, juga berilah orang memakannya dan sedekahkan. Semua itu pada hari ke-7 dari lahirnya, bila tidak sempat maka hari ke-14, bila tidak sempat maka hari ke-21. Sampai di sini yang saya tekankan adalah hari ke-7-nya. Dan disunnahkan pada saat menyembelih hewan itu, kalau bisa si ayah yang eksekusi ya, menyembelihnya, kalau tidak bisa diamanahkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Dan sunnahnya menyebut nama bayi. Dalam hadis disebutkan oleh Shahihul Musannaf dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, sembelihlah dengan menyebut nama bayi dan ucapkan Bismillahi Allahumma laka wa ilaika. Inilah sembelihan akikah untuk nama fulan atau bayi ini. Jadi Bismillah atas nama Allah, Allahumma ya Allah, laka wa ilaika. Ini darimu dan akan dikembalikan untukmu. Yang keenam adalah mencukur rambutnya. Setelah kita sembelihkan hewan di hari ke-7 semua ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha pada saat Hasan radhiyallahu anhu lahir. Ya, di hari ke-7 akikah, setelah akikah kata Nabi SAW, wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan timbanglah rambutnya dengan timbangan perak, ya bisa juga dengan timbangan emas, lalu sedekahkan nilainya. Jadi misalnya bayi itu, kalau saya punya pengalaman, itu rambut bayi di hari ke-7 sangat lembut ya. Mungkin sedikit saja disentuh atau pakai alat cukur, yang sudah gugur. Kemudian itu nanti diambil, ditaruh di tisu misalnya, ditimbang pakai timbangan emas atau perak. Misal contoh rambutnya 1 gram, misal. Anggap perak harganya misal $50, misal. Ini contoh saja ya, 1 gram. Maka sedekahkan $50 itu. Rambutnya dibuang saja habis itu. Jadi nggak perlu disimpan di tempat khusus, segala macam. Intinya rambut itu dibuang. Dan Bapak Ibu kalau mau lebih tahu hikmah kenapa rambut itu disuruh cukur bagi bayi, bisa nonton di YouTube cukup banyak. Saya pernah coba telusuri, ternyata banyak sekali, sudah banyak cuplikan yang menjelaskan hikmah-hikmahnya. Ya, di antaranya rambut bayi itu kalau baru lahir terbawa masih ada ya masih ada yang melekat dari darah-darah ya, dan segala macam yang semestinya harus dibuang memang. Makanya Nabi SAW memerintahkan untuk mencukur rambut mereka. Dan dianjurkan untuk tidak qaza. Qaza itu artinya memotong sebagian dan membiarkan sebagian. Ya, disunnahkan oleh Nabi SAW kalau seorang laki-laki cukur rambutnya, maka ataupun bayi, laki-laki atau perempuan, itu dicukur dari seluruh penjuru, artinya semuanya kena. Kalau bapak-bapak terutama ibu-ibu kan itu bisa memanjangkan, bisa memendekkan, tapi tidak boleh seperti laki-laki. Bapak-bapak kalau cukur tidak boleh, misalnya bagian sini itu habis sama sekali, terus di atasnya ada rambutnya, itu namanya qaza. Ya. Dianjurkan untuk tidak melakukan itu. Tentu ada hikmah-hikmah syar'i ya. Mungkin harus ada penelitian masalah itu. Mungkin berhubungan satu sama yang lain, rambut di urat-urat saraf kita. Kalau ada yang sebagian dipotong, sebagian tidak, mungkin ada pengaruhnya kepada kesehatan kepala itu sendiri. Yang ke-7, memberikan nama-nama yang baik. Cari nama-nama yang baik. Ini perlu digarisbawahi ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Dawud, kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Maka perindahlah nama-nama kalian. Perindahlah nama-nama kalian. Juga Nabi SAW anjurkan untuk memilih nama-nama yang baik. Di antaranya sabda beliau dalam hadis Bukhari, bernamalah dengan nama para nabi. Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Muhammad, dan lainnya alaihi wassalam. Dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Hamba Allah dan hamba Zat yang maha penyayang. Kalau perempuan, abnya diganti amah.
Amatullah atau Amatur Rahman, ya. Semua nama yang dinisbatkan penghambaan kepada Allah itu nama yang paling baik. Lalu kata Nabi SAW, dan nama yang paling jujur Harith dan Humam, ya. Serta nama yang paling buruk Harb. Harb itu artinya perang, ya. Dan Murrah. Murrah artinya pahit. Tentu dalam masalah nama-nama ini teman-teman sekalian kita harus garis bawahi poin penting, ya. Dalam syariat kita dianjurkan menggunakan nama satu saja. Jadi misal ada orang memberikan nama Muhammad Yusuf Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil? Jadi dia cukup Muhammad ya Muhammad saja, Yusuf ya Yusuf saja, Hud ya Hud saja, ya. Satu saya cukup. Begitu juga dengan perempuan. Kita lihat Nabi-Nabi semua namanya satu kan gitu. Istri-istri Nabi juga begitu. Aisyah, Hafsah, Sofia, Juwairiyah, satu nama. Satu nama. Di Indonesia ada kadang-kadang pakai Siti, Siti Aisyah misalnya. Siti ini kalau dalam bahasa sebagian negara Arab artinya ibu. Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, ibunya orang beriman, maka dipanggil Siti Aisyah, maksudnya adalah ibu Aisyah. Maka nggak usah pakai Sitinya gitu kan. Maaf kalau ada yang namanya pas ya, karena kita harus luruskan ini, gitu kan? Harusnya diluruskan. Ada kadang-kadang kita namanya sudah panjang, misalnya tadi Muhammad Yusuf Harun, misalnya tiga-tiga nama. Sudah begitu nggak dipakai loh, dipanggil nama lain yang buruk. Ini nggak boleh. Misalnya dia gendut atau kecil, dipanggil gendut misalnya. Maka ini berubah. Atau dia namanya Muhammad diubah, bukan panggil Muhammad tapi panggil Mat. Nah, Mat itu artinya dalam ini kan bahasa Al-Quran yang tadi kan dipanjangkan. Kalau Muhammad artinya terpuji, beda maknanya. Dan kita tidak boleh teman-teman menggunakan nama-nama, ada sebagian nama tidak boleh digunakan sama sekali. Bahkan bisa jadi haram. Seperti nama yang diharamkan disepakati oleh ulama adalah penisbatan penghambaan kepada manusia atau makhluk. Seperti Abdu Amr, Abdu Ali, Abdu Ahmad. Abd kan artinya hamba. Gak boleh, harus penghambaan ini kepada Allah, harus Abdullah, Abdul Rahman gitu. Juga Nabi SAW mengatakan sungguh telah rugi orang yang bernama Abdu Dinar. Ya, orang bilang Abdu Dolar misalnya, hamba dolar gitu ya. Contoh. Atau Abdu Dirham. Lalu juga Abdul Makhisah dan Abdul Qati'ah. Ini istilah-istilah uang orang yang harta gitu. Hadis riwayat Bukhari. Juga yang diharamkan adalah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sungguh orang yang paling Allah benci pada hari kiamat dan paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang bernama Malikul Mulk, raja para raja, karena tidak ada raja kecuali Allah. Ini nggak boleh dipakai sama sekali. Juga ulama sepakat tidak boleh menggunakan istilah Sayyidun Nas, tuannya manusia, atau Sayyidul Kul, tuan segala sesuatu, atau Sayyid Walad Adam, tuannya anak Adam. Karena terakhir ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Juga tidak boleh atau diharapkan menggunakan nama syaitan, ya. Misal Khinzab atau Khinzib, ya. Syaitan yang khusus ditugaskan oleh iblis bertengkar di sebelah kiri kuping orang kalau mau sholat, ya. Pernah Uthman bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering lupa jumlah rakaat, mengkhayal. Kata Nabi SAW, itu ada golongan syaitan namanya Khinzab atau Khinzib yang bertengkar di kuping manusia yang mau sholat, lalu dia mengatakan ingat tak ini, ingat itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. Kalau datang kepadamu, maka bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tiuplah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, sebelah kiri 3 kali. Seperti itu. Kata Uthman bin Abi Mas'ud, setelah aku membaca itu aku mendapatkan khusyuan dalam sholatku. Seperti juga tidak boleh menggunakan, itu tadi hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah, wilhan, nama istilah nama syaitan yang menggoda pada saat sedang wudu. Ya, ada buat was-was, kayaknya belum kena nih, kayaknya belum ini, kayaknya belum begitu, ya, kayaknya batal. Juga ada iblis.
pemimpin para syaitan, semua tidak boleh. Juga diharamkan menggunakan nama-nama orang yang dasarnya sudah Allah hukum mereka, seperti Fir'aun, ya. Haman itu kayak tangan kanannya Fir'aun. Qarun, ya, dia mengikut Nabi Musa yang Allah binasakan, Allah tenggelamkan, gitu ya. Kemudian hukum makruh, tadi itu haram ya. Kalau yang makruh itu seperti sabda Nabi SAW, jangan kalian memberikan nama anak kalian yasaran. Yasaran itu sekiri, karena sebelah kiri ini umumnya kita kenal tangan kiri kita gunakan untuk cebok, yang segala tangan kanan kita gunakan untuk makan dan seterusnya. Jangan juga menamakan anak kalian Rabahan. Rabahan ini beruntung, ya. Najahan, keselamatan. Aflah, menang. Ada sini riwayat Muslim. Nabi SAW larang, tapi ini bukan haram ya, cuma makruh. Ya. Kalau tadi awal-awal itu haram. Juga sabda Nabi SAW, bila aku masih hidup, maka aku akan melarang umatku menggunakan nama nafi'an, yang memberi manfaat. Aflah, telah menang, atau berkah, barakah. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga dimakruhkan menggunakan nama-nama para malaikat, bukan tidak boleh tapi makruh ya. Seperti Jibril, Mikail, Israfil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh sebaik-baik nama kalian adalah Al-Harith dan Umar. Nama yang paling jujur tadi. Sempurna nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Saling menamailah dengan nama para nabi dan jangan kalian menamai dengan nama malaikat. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan nama anda? Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, gunakan namaku, tapi jangan gunakan julukanku. Julukannya Nabi kan Rasulullah, Nabiullah, ya, Khalilullah, kekasih Allah begitu. Itu kita hindari. Kita juga Sayyid walad Adam, Sayyid walad Adam, pemimpin anak Adam dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Saking tegasnya Nabi SAW tentang tidak boleh punya nama buruk ini, pernah terjadi dalam hadis riwayat Imam Malik. Beliau pernah mampir di sebuah tempat dan ingin minum susu dengan para sahabatnya. Ada seekor unta mau diperah susunya. Unta atau kambing, salah satunya pokoknya mau diperah susunya. Nabi bilang kepada para sahabat, siapa yang memerah buat kami? Ada satu orang angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Dia bilang, namaku Murrah. Murrah itu artinya pahit. Ya. Nabi bilang, tutuplah, jangan kau perah buat kami. Lalu Nabi bilang, siapa yang perah buat kami? Jadi orang yang kedua. Nabi tanya, siapa namamu? Untuk melayani Nabi itu Nabi tanya, siapa namamu? Karena pentingnya nama. Kata dia, Harb itu perang. Kata Nabi SAW, duduklah. Ya. Terus Nabi bilang, siapa yang pernah buat kami? Lalu berdiri orang yang ketiga. Nabi tanya, siapa namamu? Dia mengatakan, Ya'ish, artinya hidup. Kata Nabi SAW, perahlah buat kami. Dalam hadis Bukhari yang lebih unik lagi, pernah Nabi SAW lagi mau lewatin dua buah gunung. Begitu mau lewat, Nabi dia gunung ini seperti berada di kiri kanan dan orang Rasulullah tengah-tengah. Beliau berhenti dulu. Lalu beliau tanya, siapa yang tahu nama dua gunung ini? Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, kalau yang sebelah kanan anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Kalau yang sebelah kiri anda namanya Mukhzi, penghina. Orang iseng kasih nama. Maka Nabi SAW memilih jalan lain, tidak mau lewat situ. Karena namanya buruk saja tempat itu, Nabi tidak mau lewat. Yang saking pentingnya memilih nama-nama yang baik. Ulama juga memakruhkan menggunakan nama-nama awal-awal surah seperti Alif Lam Mim, Hamim, ya, Toha. Dianjurkan, ini bukan dilarang, tapi dia sifatnya makruh. Yang kedelapan, maaf saya harus ringkaskan. Mohon maaf karena saya harus ke bandara, mungkin saya akan ringkaskan nanti. Yang kedelapan adalah khitan, mengkhitan anak itu. Khitan, ya, itu disebutkan dalam hadis yang Nabi SAW mengatakan 5 fitrah, 5 hal yang harus dilakukan, ya, bagi setiap muslim. Yang pertama adalah khitan itu sendiri, atau memotong katup penutup belakang bagi anak laki-laki, dan juga membersihkan atau membersihkan sebagian dari kepala perempuan. Itu nih para bidan sudah tahu masalah itu.
Dan ini adalah bagian daripada syariat. Kata Nabi SAW 5 hal: fitrah, khitan, kemudian istihdad atau mencukur bulu kemaluan, kemudian mencukur bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis. Jadi di sini khitan diperintahkan untuk itu atau untuk dilakukan. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah berkasih sayang kepada anak. Tapi ini berlaku dari awal lahir sampai kapanpun. Ya. Kasih sayang diantaranya peluk, cium, bertutur kata yang baik. Ya. Tapi ingat, kita yang mengatur anak-anak dan bukan anak-anak mengatur kita. Ada pernah orang Badui datang ke dalam majelis Nabi SAW, datang ke masjid Nabi SAW. Kebetulan Badui ini lagi duduk mau bertanya sama Nabi. Tiba-tiba Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW radhiyallahu anhu lewat. Lalu Nabi SAW pegang keduanya, lalu Nabi cium-ciumin Hasan dan Husain. Maka orang Badui itu berkata, sungguh, kata dia, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Saya punya 10 anak, tidak pernah saya cium. Maka kata Nabi SAW, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau Allah telah mencabut rasa rahmat dan kasih sayang dari hatimu. Artinya, kenapa kau tidak lakukan itu? Pernah ya, terjadi bahwasanya Nabi SAW sedang berdiri, kemudian datanglah Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW masih kecil, ke hadapan Nabi. Maka Nabi SAW pegang tangannya, kemudian dibiarkan Hasan menginjak telapak kaki Nabi, lalu naik terus sampai ke lutut Nabi, sampai ke paha Nabi, sampai ke dada Nabi. Lalu Nabi SAW baring di tanah, membuat Hasan bermain di atas dada Nabi alaihissalam. Kemudian juga pernah Nabi alaihissalam dalam kondisi sholat, imami sholat, lama sekali sujudnya, nggak angkat-angkat kepala. Gitu ya. Karena nggak angkat-angkat kepala, akhirnya para sahabat ada sebagian mereka menyangka sesuatu yang buruk, mungkin Nabi meninggal atau apa nih. Lama sekali sujudnya, sampai Nabi angkat kepala lalu salam, baru mereka sadar ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa tadi Anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya cucuku ini telah menjadikan aku sebagai tunggangannya, maka aku tidak suka menyegerahkannya hingga ia menunaikan kemauannya. Ya, jadi saking luar biasanya. Yang ke-10 teman-teman, selain kasih sayang adalah pilihkan pendidikan yang tepat dan tidak ada yang mengalahkan pendidikan agama. Pendidikan ini sangat penting karena dengan mengarahkan pendidikan pada mereka, terutama pendidikan agama, itu akan membawa dia atau menjadikan mereka adalah anak-anak yang soleh. Di antaranya sabda Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukul mereka di umur 10 tahun. Tapi pukulan tidak boleh berbekas, darbatun ghairu mubarrah, dan pisahkan mereka di tempat tidur. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau Bapak Ibu punya karunia, punya rezeki, bisa pisahkan tempat tidur atau kamarnya, walaupun sama jenisnya, laki-laki sama laki-laki dipisahkan. Apalagi kalau lawan jenis, perempuan sama laki-laki dipisahkan. Kecuali Bapak Ibu tidak punya, harus bergabung apa boleh buat. Tapi kalau bisa dipisahkan, pisahkan. Dan itu dimulai di umur 7 tahun. Dimulai di umur 7 tahun, itu diperintahkan. Dan pendidikan yang paling penting adalah agama, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir teman-teman, yang ke-11 hak anak-anak adalah menikahkan mereka. Ya. Dan menikahkan anak ini adalah bagian daripada syariat yang semestinya harus diperhatikan. Dan saya sudah bilang tadi di awal pertemuan, tidak ada hubungannya antara menikah dengan prestasi dunia. Nikahkan mereka dengan orang-orang yang baik, orang yang beragama. Dan saya penutupan dalam bahasan saya sudah singgung semalam ini. Teman-teman sekalian, kalau Anda mau menjadi orang tua yang sukses, maka selalu lakukan Anda memilihkan buat anak-anak semuanya, ya makanannya, minumannya, ya pakaiannya, termasuk sekolahnya. Pilihkan itu. Jangan biasakan anak-anak punya pilihan. Saya biasakan setiap kali saya pulang dari safar seperti ini misalnya, kalau saya belikan buat anak-anak saya langsung belikan. Ya. Dan mereka tinggal pakai saja. Jangan buka pintu pilihan buat anak. Nak, mau kamu pakai baju apa? Kamu mau makan apa? Saya jelaskan semalam itu. Tidak perlu. Karena mereka nggak ngerti itu. Yang mengerti kita sebagai orang tua. Jadi dia belum layak untuk diajak ngomong. Karena sekali Bapak Ibu buka pintu ini, maka dia akan selalu punya pendapat sendiri dan belum saatnya. Mereka belum mengerti. Nanti akhirnya, nggak mau pakai baju itu ibu, nggak mau makan ini, nggak mau pergi ke sana. Ini salah. Ya, saya sudah bilang kemarin, orang tua yang sukses, orang tua yang kalau dia duduk, dia jalan sebagai seorang ayah, anak laki-laki ini disebelah seperti dia. Dia duduk sebagai seorang ibu, anak perempuannya disebelah seperti dia, mencontohi orang tuanya. Dan orang yang menjadikan anaknya selalu dia yang mengaturkannya, bukan otoriter ya, maka pasti anak itu walaupun sudah menikah pun tetap akan komunikasi dengan orang tuanya.
Karena memang dia merasa orang tuanya bagian daripada hidupnya. Karena kita lebih tahu ya tentang masalah kebutuhan dan maslahatnya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya Bapak Ibu sekalian tentang hak anak-anak. Mohon maaf karena saya harus ke bandara dan khawatir pesawatnya tertinggal tentunya. Maka saya tutup dulu sampai sini, dan pertanyaan mungkin saya belum bisa bacakan. Tapi ada tema saya, Bapak Ibu bisa ikutin. Saya tidak tahu di sini jam berapa prediksinya. Di Indonesia itu setiap Kamis pagi sekitar jam 10 pagi atau setengah 11 pagi tepatnya. Kalau yang lagi ada di Indonesia ada di Cempaka Putih, di Masjid At-Taufik, ada bahasan judul buku Beginilah Mendidik Anak Dalam Islam, dan lagi berjalan sekarang. Nah, kami selalu live itu di hari Kamis. Kalau ibu-ibu dan bapak mau ikutin ya, berarti mungkin di sini malam karena di sana pagi. Ya. Maka itu insya Allah bisa diikuti materi saya sampaikan 1 jam, dan panjang lebar kita jelaskan rincian daripada poin-poin apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin begitu saja, mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan lagi karena melihat waktunya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suaranya tidak jelas karena memang asisten Bapak Ustadz Khalid Basalamah berhalangan datang ke Amerika. Jadi semuanya serba unprofesional. Maaf kalau suaranya tidak jelas. Terima kasih. Bapak Ustadz mau langsung ke airport ke Washington DC dan disambung ke New York. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti tausiah subuh bersama Syekh Abdul Bari Yahya kalau tidak salah, Imam Masjid di Seattle. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah makan di dalam ruangan, makan di dalam ruangan.